puji, upasaka, dan pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada 3 hal lagi. Di dalam sutta Sang Buddha menyebutkan ketiga hal ini harus ditinggalkan. Yang pertama adalah kegelisahan. Nah, kadang kan kita punya gelisah ya. Kalau susah tidur, nah ini berarti kita sedang gelisah. Gelisah memikirkan ini, memikirkan itu. Apalagi ketika kita nanti suatu saat terbaring, lemah, memiliki penyakit, wah, pikiran kita ini menjadi gelisah, batin kita juga menjadi gelisah. Nah, kegelisahan ini Sang Buddha menyarankan kepada kita untuk ditinggalkan dengan cara kita ini tidak menjadi gelisah, yaitu pikirannya terfokus agar kegelisahan ini menjadi hilang atau menjadi ditinggalkan oleh kita. Ini perihal yang pertama yang harus kita tinggalkan mengenai kegelisahan. Yang kedua adalah pengendalian diri. Tanpa pengendalian diri harus ditinggalkan. Terkadang kita ini sulit atau masih banyak ucapan-ucapan kita ini tanpa pengendalian, yang berbicara seenaknya sendiri, yang tidak mengetahui bahwa apa yang diucapkan itu, yang ceplas-ceplosnya itu, kalau di bahasa kita, itu bisa menyakitkan seseorang. Walaupun ceplas-ceplosnya ini masuk akal, tetapi dalam perihal ini tanpa pengendalian dalam ucapan harus ditinggalkan, karena bisa menyakiti makhluk lain. Dengan cara kita harus mengembangkan pengendalian diri, yaitu dalam berucap. Nah, tetapi bukan hanya berucap ya. Pengendalian diri ini dalam perihal 3 pintu indria, melalui pikiran, ucapan maupun badan jasmani. Tetapi saya mengangkat dalam hal bicara, karena perihal bicara ini sering kita lakukan. Walaupun pikiran kita tidak bisa diketahui orang, dengan tubuh jasmani kita mungkin masih bagus, tetapi dalam perihal ucapan ini sering sekali kita lakukan. Maka perihal ini saya mengangkat dalam ucapan, yaitu harus memiliki yang namanya pengendalian diri. Karena ketika seseorang yang ceplas-ceplos seperti itu berbicara tanpa pengendalian diri, seseorang bisa menyakiti makhluk lain, bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri. Ini perihal yang kedua yang harus kita tinggalkan. Yang ketiga adalah kelengahan. Harus ditinggalkan. Kelengahan ini sama seperti tadi, yang perihal kedua. Karena kita lengah, tidak memahami dengan jernih, dengan baik, apa yang kita ucapkan pokoknya dikeluarkan aja dulu. Nah, kita menjadi lengah dalam hal ini. Ucapannya seperti ini, ya kita lengah. Kita tidak memahami bahwa apa yang kita ucapkan ini
bisa menyakiti orang yang kita berbicara itu. Nah, sehingga Sang Buddha menyarankan untuk mengembangkan kewaspadaan, untuk meninggalkan kelengahan, yaitu dalam arti kelengahan ini bisa ditinggalkan dengan cara kita harus memiliki kewaspadaan. Kewaspadaan dalam berpikir, oh kalau seumpama saya nanti berucap seperti ini akan menimbulkan masalah atau tidak, akan menyebabkan orang itu menjadi kesal, menjadi marah, menjadi tersinggung. Nah, dengan cara seperti ini, akhirnya kita memiliki yang namanya waspada. Atau ucapan ini bermanfaat atau tidak, nah ditimbang-timbang sebelum berbicara. Lebih baik ketika kita masih belum bisa berbicara dengan baik, yaitu dengan tujuan yang baik, nah lebih baik kita rem daripada kita ceplas-ceplos seperti itu. Nah, ini perihal yang ketiga yang harus kita tinggalkan, yaitu kelengahan harus kita tinggalkan dengan cara kita memiliki kewaspadaan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kegelisahan harus kita tinggalkan. Yang kedua, pengendalian diri. Tanpa pengendalian diri harus ditinggalkan. Yang ketiga, apa? Apa? Ya, kelengahan. Kelengahan ini harus ditinggalkan. Jadi, perihal ini akan selalu muncul di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari kegelisahan, mulai dari tanpa pengendalian diri, mulai dari kelengahan. Ini akan selalu muncul dan muncul kalau kita tidak waspada. Akan menyebabkan seseorang menderita di kehidupan selanjutnya, yaitu di hari-hari berikutnya dia akan menderita, akan terus-menerus melakukan perbuatan buruk melalui 3 pintu indria, baik dari pikiran, ucapan maupun badan jasmani. Inilah Bapak Ibu yang semestinya kita harus latih bersama-sama dalam mengembangkan batin yang luhur, yang baik, yang mulia. Mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di hari ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia.